Rencana besar itu terlihat berjalan lancar karena si sulung pada Oktober nanti dilantik sebagai wakil presiden. Pun nantinya jika ia benar-benar terpilih sebagai pimpinan koalisi besar parpol pendukung Prabowo Gibran, maka semua level kekuasaan sudah ada di genggaman keluarga Jokowi. Ini dia info terkini Widya. Kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Nah, istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra. Jabatan Jokowi belum berakhir, namun di tahun terakhirnya menjabat, justru seperti aji mumpung memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan. Utamanya untuk meraih jabatan sebanyak-banyaknya bagi keluarga. Bukan hanya bagi anak dan menantu laki-laki, namun juga menantu perempuan. Kini mengincar jabatan kepala daerah. Awalnya nama Erina Gudono disebut sebagai salah satu kandidat Bupati Sleman disampaikan Gerindra. Yakin dan beneran itu murni dari Gerindra. Ini bukan soal suudzon. Buktinya, sejak isu itu muncul, hampir tidak ada bantahan sama sekali bila Erina akan ikut pilkada. Ini kan makin mengindikasikan keluarga kepala negara memang punya hobi yang sama, punya cita-cita yang sama, punya kesukaan yang sama, yakni mengkoleksi kekuasaan. Beda banget kayak kita-kita ini ya. Paling keinginannya makan apa di mana gitu. Atau ya jalan-jalan bareng keluarga, healing sama teman-teman. Selera keluarga presiden beneran selera syahwat duniawi. Semua anaknya kuasai jabatan. Ini bukan soal iri atau ketidakmampuan rakyat. Namun orang Jawa itu menjalani hidup dengan rasa. Ibarat kata, kita hidup di kampung. Wong tiap ada motor keluaran edisi terbaru, bila kita beli, terus pasti jadi omongan kok. Kitanya sendiri juga nggak enak. Ya mungkin memang Pak Jokowi itu sudah hilang rosone, Jawa nih. Penahan dirinya itu loh. Makanya ya semua serba bebas. Anak dan menantu pengen jabatan, yo silahkan wae. Namanya juga lagi kedanan kuwoso. Kekuasaan tertinggi sekarang ini ada di tangannya. Sehingga hampir tidak ada yang menghentikannya. Mungkin ya dulu Pak BY, Bu Mega, Pak Habibie, Gus Dur, bahkan Pak Harto pun punya perasaan yang sama. Namun kan mereka semua membatasi anaknya ikut-ikutan politik, merebut jabatan kepala daerah. AHY ikut Pilkada DKI setelah Pak BY tidak jadi presiden. Anak-anaknya Bu Mega, Gus Dur, sama Pak Habibie nggak ada tuh yang pengen ikut pilkada. Mungkin dulu ada keinginan, namun orang tua mereka bisa menahan bila dilihat rakyat nggak pantas. Tapi kok sekarang ini presiden kita ini beda. Walaupun asli orang Jawa, meski tumbuh dalam kehidupan di jantungnya itu ada kebudayaan Jawa, Pak Jokowi wis ra duweni ati, duwene dablek, cuek, acuh. Penting angger rakyate milih ojo nyalahne sing menjagokan. Jadi kayak kita yang hidup di desa, kita hobi setel musik kenceng-kenceng wae, mau jam berapapun nggak peduli. Tetangga mau ngingetin nggak enak. Misalnya karena bapak kita itu imam musola kampung, atau jadi bayan lah. Atau guru sekolah. Kan mestinya kita nyetel musiknya yang harus ngerti waktu. Posisi Pak Jokowi sekarang ini begitu. Anaknya mau nyalon dimanapun sak geleme dewe. Bila kayak sekarang ini ya, siapa yang bisa menghalangi? Bila menyadarkan bahwa cara hidup berpolitiknya nggak sehat bagi demokrasi kita. Pilkada akan digelar serentak pada bulan November nanti.
bursa calon kepala daerah sudah mulai ramai dibicarakan. Munculnya nama Erina Gudono, salah satunya berhembus dari politisi Partai Gerindra. Erina, istri Kaisang Pangarep, putra bungsu Jokowi, digadang-gadang maju sebagai calon Bupati Sleman. Pandangan mata dan perbincangan tentu saja mengarah kepada keluarga Jokowi. Belum hilang ya perbincangan tentang dinasti politik yang dibangun Jokowi menjelang lengsernya sebagai presiden. Ia menyiapkan Gibran sebagai wakil presiden. Kemudian mendorong Kaisang Pangarep sebagai ketua umum PSI. Dan saat ini di tengah sorotan sepak terjang Jokowi mencarikan jalan politik bagi anak-anaknya, menantunya juga masuk dalam bursa bidikan Partai Gerindra. Asumsi bahwa Jokowi membangun dinasti politik semakin menguat dan tidak terbantahkan lagi. Tetapi Jokowi sendiri agaknya tidak risih dengan sorotan dan pandangan banyak pihak saat anak-anaknya dan menantunya ditarik berpolitik. Jika saja Erina bersedia dicalonkan sebagai Bupati Sleman, ia akan menambah jumlah keluarga inti Jokowi yang berkiprah di panggung politik. Kita lihat bersama dinasti politik yang telah dibangun Jokowi. Diawali Jokowi maju sebagai wali kota Solo, kemudian gubernur DKI Jakarta, dan lanjut sebagai presiden dalam 2 periode jabatan. Semua karir politik Jokowi melalui kendaraan PDI Perjuangan. Tak lama, anak-anak Jokowi yang semula lebih menyukai bisnis dan pernah menyatakan tidak tertarik berpolitik, tetapi lebih suka berbisnis, pada akhirnya mengikuti jejak bapak mereka. Si sulung Gibran maju dalam Pilkada Solo 2020 dan terpilih sebagai wali kota. Bersamaan dengan Gibran, menantu Jokowi, Bobi Nasution maju dalam Pilkada Kota Medan dan terpilih. Mungkin orang-orang taunya anak-anak Jokowi berkiprah dalam politik secara tiba-tiba atau tidak direncanakan. Kesan Jokowi sebagai seorang presiden yang sederhana, merakyat, apa adanya, lugu, juga polos, tetapi berprestasi. Tentu saja banyak yang tidak menyangka kalau Jokowi sudah mempersiapkan membangun dinasti politiknya sejak lama. Di balik kesederhanaannya, sejatinya sudah lama Jokowi melakukan persiapan membangun kerajaan. Semua baru kelihatan setahun terakhir, menjelang akhir masa jabatannya pada Oktober mendatang. Sebagai politisi yang dikenal dengan strategi permainan catur yang lihai, tidak masuk akal jika tiba-tiba saja Gibran maju sebagai pasangan Prabowo dalam Pilpres. Kaisang tiba-tiba terpilih sebagai ketua umum PSI. Erina akan dicalonkan Partai Gerindra dalam Pilkada Sleman. Persiapan dilakukan sejak lama dan ia tahu momentum yang tepat untuk memunculkan satu persatu persiapan dinasti politiknya. Apa kita lupa? Awalnya justru Jokowi yang menginginkan adanya opsi presiden 3 periode. Saat usaha itu ditolak Bu Mega, PDI Perjuangan tidak akan memperjuangkannya di parlemen. Opsi memperpanjang masa jabatan presiden sebagai ekses pandemi dimunculkan. Tapi lama-lama, lagi-lagi publik menolaknya. Apakah mencuatnya nama Erina sebagai pelengkap rakusnya Jokowi sudah tidak dituruti maunya? Sehingga anak-anak dan menantunya bakal ikut-ikutan berkuasa di politik. Kalau kita mau telusuri rekam jejak munculnya nama Erina Gudono di Pilkada Sleman, bukan baru-baru ini saja, setahun yang lalu, nama mantu Jokowi itu sudah dimunculkan dalam Pilkada Sleman. Jadi kalau saat ini santer disebut bukan hal yang mengagetkan lagi. Kaisang dalam sebuah acara pernah membocorkan rencana Erina maju sebagai calon Bupati Sleman. Meskipun dengan nada bercanda, Kaisang Pangarep mengaku ingin Erina Gudono menjadi Bupati Sleman agar ia bisa menjadi bapak PKK.
Waktu itu Erina merespon dengan meminta agar Kaisang jangan membocorkan rencana itu. Erina memang cukup menjanjikan sebagai calon bupati karena punya rekam jejak pendidikan dan pengalaman kerja. Hanya belum berpengalaman dalam politik. Ditambah penampilannya yang cantik, bisa digunakan sebagai penarik. Apalagi ia asli orang Sleman dan keluarganya tinggal di Sleman. Artinya kan peluang Erina menang besar, cukup besar. Tinggal memastikan Gerindra mencari partner politik untuk menggandeng Erina. Selain Erina, Jokowi juga menyiapkan Kaisang Pangarep untuk ikut kontestasi pilkada di provinsi, terutama di Jawa Tengah. Jabatan Ketua Umum PSI dijalani sebagai jalan untuk merintis karir politiknya, agar terlihat sudah pernah di jalur politik sebelum jadi kepala daerah. Jokowi ingin memoles anak bungsunya lebih halus dan kuat. Tidak ingin mengulang kesalahan tergesa-gesa menempatkan Gibran sebagai wali kota Solo tanpa ada pengalaman politik sama sekali. Jangan kaget kalau akan muncul namanya Kahiyang Ayu, putri kedua Jokowi, atau Silvi, menantu Jokowi yang juga istri Gibran, dalam bursa calon kepala daerah dalam pilkada nanti. Jokowi benar-benar membangun dinasti politik secara sempurna dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaannya. Jadi, jangan dikira semua tiba-tiba saja. Hanya karena ia tidak bisa maju 3 periode karena terhalang konstitusi, maka anak-anak dan menantunya yang dipersiapkan untuk menggantikannya dalam berbagai level tingkatan. Rencana besar itu terlihat berjalan lancar karena si sulung pada Oktober nanti dilantik sebagai wakil presiden. Pun nantinya jika ia benar-benar terpilih sebagai pimpinan koalisi besar parpol pendukung Prabowo Gibran, maka semua level kekuasaan sudah ada di genggaman keluarga Jokowi. Dan cita-cita untuk membangun dinasti politik akan terrealisasi. Itulah Jokowi yang kita lihat sederhana dan lugu, ternyata politikus ulung. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya